Berikutnya Pak, kita masuk ke hadis keempat. Itu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Ali ini saya cuplikan aja ini Pak, karena ada 10 berarti ada 8 sahabat lagi. Kalau 8 berarti hari ini harus 4 gitu kan, paling enggak kan gitu. Belum nanti tanya jawab lagi kan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, beliau itu enggak pernah nyembah berhala. Karena belum balik sudah ikut Nabi, beriman sama Nabi. Di antara anak yang memang anak kecil yang pertama kali masuk Islam itu ya Sayyidina Ali. Makanya beliau didoakan oleh ulama karramallahu wajhahu. Selain radhiyallahu anhu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena nggak pernah sujud kepada berhala sedikit pun, nggak pernah. Dari kecil itu nggak pernah. Karena udah ikut Nabi SAW. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini pinter. Kalau bahasa ini pinter itu biasa, pinternya itu. Kalau itu udah mubalaghah ini, sangat pinter. Sayyidina Ali ini. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Nabi, wa aqdahum Ali. Yang paling pinter dalam memutuskan suatu perkara ini Ali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kata beliau, saya nggak ada masalah yang rumit selama ada Abu Turab, selama ada Ali ini saya nggak masalah. Tapi saya risau kalau ada masalah susah, rumit, sulit diselesaikan, terus nggak ada Sayyidina Ali, itu baru saya risau ini. Saya berlindung, bahkan beliau bilang, saya berlindung kepada Allah dari datangnya permasalahan sulit ketika nggak ada Ali, sampai begitu ini. Sampai saking mengandalkan sekali ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ada orang datang ke Sayyidina Ali. Maaf Imam, saya ada masalah ini. Apa kamu? Saya puasa katanya. Waktu saya puasa, terus saya itu mimpi junub. Paham ya Pak ya? Mimpi junub sampai terkeluar. Tapi di dalam itu nikmat sekali, saya mimpi jima. Berarti saya harus bayar kafarot ya katanya. Lagi puasa kok mimpinya gitu. Seperti dia mengkiaskannya seperti orang jima beneran. Kalau orang jima di siang hari bulan puasa kan bayar kafarot, memerdekakan hamba, ataupun juga puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun juga ngasih makan 60 orang miskin. Jadi saya bayar kafarot ya? Enggak. Yang bener. Loh ini orang kalau nanya tuh, saya kesalahan adanya ini. Orang kalau nanya tapi dikasih tahu tuh nggak percaya gitu loh. Kadang-kadang yang lebih parah itu, dalilnya mana dalilnya? Belajar dalil aja baru kenal agama aja udah kadang-kadang gitu agak-agak gimana gitu. Boleh Pak nanya dalil itu boleh, nggak masalah, nggak masalah. Boleh nanya dalil itu. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, boleh kita kalau dikasih jawaban sama ulama terus nanya sumbernya atau rujukannya atau dalilnya itu gimana, itu boleh. Dengan catatan kalau tidak takut menyinggung ulama yang ditanya. Tapi kalau menyinggung ini kan kadang-kadang orang nanya dalil itu ngetes atau mau adu ilmu, tapi kata guru saya, nah ini kalau nggak percaya nggak usah nanya. Gitu maksudnya ini kadang-kadang. Nah ini Sayyidina Ali tuh ya dari dulu ada orang yang kayak gini nih, model-model kayak gini ya ada gitu. Sayyidina Ali tuh ditanya kayak gitu, terus orang ini udah dijawab, enggak perlu, enggak batal puasa kamu, enggak batal ya. Terus kemudian sama nggak wajib bayar kafarot. Yang bener, masih aja nih. Akhirnya kata Sayyidina Ali, ya udah begini aja lah. Cara bayar kafarotnya, kata beliau ini, kalau mau kafarot betulan, kata beliau, ya udah silakan deh bayar kafarot. Cara bayar kafarotnya, ini kamu ngasih makan orang miskin dengan cerita. Kan kasih makan orang miskin, cerita aja. Jadi ceritanya ke orang miskin. Ada makanan ini, kamu bayangin ada makanan, terus kamu makan ya, anggap aja kenyang.
Nah, ini kamu kasih makan ke orang 60 orang miskin, cerita tentang makanan. Kok kafaratnya kayak gitu? Ya iya, kamu aja junubnya lewat mimpi gitu loh. Mereka saking cerdasnya ini gitu lebih kurang. Maksudnya udah dibilang nggak usah kafarat, masih aja nih kan. Ini cerdasnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu. Luar biasa ini kan. Nah ini beliau ini tuh selain cerdas, beliau itu memang dapat keistimewaan karena memang Quraisy. Nah, ini Sayyidina Ali itu Quraisy. Nah kata Nabi SAW, man kuntu maulah, ini suka dipakai sama Syiah ini. Man kuntu maulah, Nabi itu pernah ketika haji, beliau itu sampaikan ke sahabat itu, man kuntu maulah fa aliyun maulah. Siapa yang mau menjadikan saya pemimpin, maka nanti Ali itu juga jadi pemimpinnya. Siapa yang menganggap saya pemimpin, Ali itu pemimpinnya. Dan riwayat Tirmizi juga Nabi bilangnya, Aliyun waliyu kulli mu'minin ba'di. Ali itu akan menjadi pemimpin setiap orang beriman setelah aku. Akhirnya Nabi sampai doa begini, Allahumma wali man wala aliyan wa adi man adah. Ya Allah, cintai, lindungi orang yang mencintai Ali dan musuhi orang yang memusuhi Ali. Nah ini hadis-hadis seperti ini ada dipakailah sama orang-orang Syiah. Tuh Abu Bakar merebut itu, padahal jelas-jelas Nabi bilang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali pemimpinnya. Terus Abu Bakar tuh bisa aja dia, orang lagi kematian Rasul, ini didramatisir ini Pak. Waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, yang ngurus jasadnya itu keluarga, ya Sayyidina Ali, Sayyidina Fadl bin Abbas, ini yang ngurus jenazahnya. Para sahabat berkumpul di Bani Sakif, Bani Sa'idah itu. Berkumpul, mereka ini langsung memikirkan umat. Ini kalau nggak ada yang mimpin ini, waduh, gawat ini kalau nggak ada yang jadi khalifah. Nah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu ribut lah, maksudnya ada perselisihan. Kata orang-orang Ansor, gini aja deh biar nggak ribut, Muhajirin punya khalifah sendiri, Ansor punya sendiri. Mau gimana pemimpin ada dua kan nggak bisa. Kalau presiden ada dua ya hancur negara. Satu maunya satu nggak bisa. Terus kata orang-orang Muhajirin, enggak lah, Muhajirin yang lebih utama karena Muhajirin lebih dulu beriman sama Nabi, masih di Mekah udah beriman. Iya juga, senior gitu, jangan ngalahin senior. Ini main senioritas ini. Nah, terus akhirnya diputuskan Sayyidina Umar ini yang punya ilham. Kalian ingat nggak? Waktu Nabi meninggal, yang disuruh jadi imam sholat itu siapa? Wah, ini kata Umar ini. Loh, ya Abu Bakar kan? Kalau Nabi ridho sholat dipimpin Abu Bakar, gimana cuman mimpin dunia? Sholat itu jauh lebih berharga daripada dunia. Wah ini bener juga ya. Ini orang yang memandang bahwa sholat itu besar. Sehingga kalau Rasul nyuruh Abu Bakar jadi imam dalam sholat, apalagi untuk urusan politik, apalagi urusan dunia, nggak ada apa-apanya gitu. Oh akhirnya sahabat pun setuju karena menurut sahabat memang sholat itulah perkara paling besar di dalam hidup mereka. Beda sama kita ini kan. Akhirnya mereka rame-rame bai'at. Nah ini kata orang Syiah tuh itu kudeta itu katanya. Mestinya Ali, cuman kan Ali lagi Sayyidina Ali lagi nggak ada di situ. Mereka pinter itu, makanya mereka musuhi sahabat habis-habisan. Dianggap mengkudeta Sayyidina Ali. Jelas-jelas Nabi itu bilang kalau saya itu pemimpin maka setelahnya Ali yang jadi pemimpin. Jelas-jelas itu nas sahih. Gini Pak, ini nggak tahu lanjutan riwayatnya ini. Terus akhirnya kalau orang Syiah kita bilang gini aja. Nah terus setelah itu kenapa Sayyidina Ali nggak nuntut? Kalau seandainya Sayyidina Ali itu memang layak dan beliau tahu bahwa beliaulah khalifah setelah Rasulullah meninggal, kenapa nggak nuntut? Itu kan nahi mungkar. Ntar mereka jawabnya begini, ya itu taqiyah. Taqiyah itu artinya pura-pura aja, pura-pura zohirnya nggak nuntut, padahal hati beliau itu kesel. Tahu dari mana kamu Sayyidina Ali itu kesel?
Yang kedua, Syiah dengan berkata demikian, itu sudah mencaci Sayyidina Ali itu. Berarti Sayyidina Ali itu orang munafik, orang pengecut. Padahal nggak gitu, pengecut gimana? Dulu saat ketika Nabi masih hidup, ini di satu perang, Anda lupa perang Uhud atau perang apa, lupa. Ini ada orang hebat, ahli perang, namanya Amr ibn Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud. Ketika itu Amr ini ini preman yang paling terkenal, orang gak ada yang berani sama Amr ini. Kata Amr ini ngangkat pedang, namanya Mubarozah. Biasanya Pak, perang itu dimulai dengan duel. Jadi nggak langsung ber gitu, nggak kayak orang tawuran bocah SMA, nggak. Ada duelnya dulu. Ayo kita duel, namanya Mubarozah kalau bahasa Arabnya ini. Nah ini Amr bin Abdi Wud maju itu. Dengan kuda gagahnya pegang pedang. Ayo, siapa yang mau mati duluan? Sini, ngenyek ini. Ngeledek aja terus ini kan. Ayo, siapa? Sahabat itu tahu. Waduh, Amr lagi yang dimajuin ini kan. Hitung-hitung kan, mau ngelawan. Tapi tahu diri kan. Daripada nanti kalah memalukan, lebih baik gak maju itu kan. Akhirnya Nabi SAW bilang, siapa yang mau lawan man qomadunah? Siapa yang mau ngelawan itu? Amr. Krik, nggak ada yang ngangkat tangan. Kata Sayyidina Ali, ana ya Rasulullah. Itu masih muda, masih kecil lagi. Masih muda maksudnya. Karena beliau ikut perang Badar saja umur 20 tahun. Udah megang panji. Sudah dikasih kompi, satu kompi nama Nabi itu. Yang maksudnya itu udah megang panji. Umur 20 itu. Jadi umur 20-an sekian lah. Masih muda sekali itu. Saya Rasul. Aduh, Ali, ya Rasulullah lihat lain. Mana siapa ada yang lain? Ayo taskil, insyaallah. Gak ada yang angkat tangan itu. 4 bulan ini kan. Pokoknya pada ente aja. Ali yang angkat tangan lagi, udah 3 kali kan Ali. Ali, Amr loh ini. Ali, innahu Amr. Ini Amr loh, Amr bin Abdi Wud ini, bukan almarhum, jangan salah ini ya. Amr bin Abdi Wud ini. Hati-hati. Akhirnya Sayyidina Ali itu, karena beliau doang yang ngangkat tangan, ya. Nabi bismillah dikasih pedang Zulfikar itu. Sayyidina Ali itu pedangnya Rasul itu. Ya kan barokahnya ini. Lah pedangnya aja masih tinggian pedangnya daripada beliaunya ini waktu itu. Tapi beraninya luar biasa. Akhirnya duel ini. Pur sampai gurun pasir itu berdebu itu. Umat itu sampai begini-gini nih, orang-orang nih ngeliat, ini siapa yang menang ini kan, kayak seru sekali lah pokoknya. Kok ini nggak ada yang nggak kelihatan, saking gempurannya itu, wah namanya pakai kuda, terus kemudian ini kan berdebu Pak, nggak bisa nonton jadinya, nggak seru ini, TV-nya rusak gitu. Kalau TV-nya ini. Akhirnya setelah selesai, debunya hilang, Sayyidina Ali yang masih berdiri, Amr udah mati, Allahu Akbar. Pakai kekuatan apa ini? Malaikat udah kekuatan itu. Ini Ali. Jadi kalau dibilang sama Syiah bahwa itu Ali itu pura-pura aja itu takiyah. Sebenarnya cuman pura-pura, padahal gondok, padahal sebel, padahal kesel, cuman nggak enak aja sama Abu Bakar. Itu menuduh Sayyidina Ali pengecut berarti. Itu malah menghinakan Sayyidina Ali Syiah kalau begitu ceritanya. Mana mungkin orang sekali Sayyidina Ali kok diem aja dengan kemungkaran. Abu Bakar jadi khalifah, beliau diam. Bahkan beliau sampai baiat setelah dikasih tahu ini Rasulullah sudah dikebumikan, terus kemudian beliau dikasih tahu bahwa Abu Bakar jadi khalifah, beliau segera pergi ke Sayyidina Abu Bakar untuk baiat. Nggak ada istilah, aduh dia lagi yang jadi ini, akhirnya enggak, tetap udah. Sayyidina Umar menjabat, Sayyidina Utsman menjabat, loh kok Sayyidina Ali kok diem aja? Kalau seandainya memang benar seperti yang didakwakan oleh Syiah, bahwa Sayyidina Ali lah yang berhak menjadi khalifah, tentu beliau paling paham dengan hadis itu. Dan beliau pasti nggak bakal memberikan haknya kepada orang lain. Betul apa enggak ini Pak? Nah ini logika sekali itu. Ternyata enggak. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 5 tahun, 7 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun sebagai khalifah, berarti sudah berapa itu? 19 tahun. Baru Sayyidina Ali jadi khalifah. Oh ini masa iya didiamkan kalau memang itu kemungkaran, masa beliau mendiamkan kemungkaran selama 19 tahun? Kan nggak mungkin ini. Pokoknya ngada-ngada lah ya itu.
Jadi maksud hadis Nabi bahwa Ali itu waliyu kulli mu'minin ba'di, Ali itu akan menjadi pemimpin setiap orang beriman setelah aku nggak ada. Itu maksudnya nggak mesti langsung. Pokoknya nanti Ali itu jadi pemimpin. Begitu maknanya. Nggak mesti langsung setelah Rasul meninggal terus langsung Sayyidina Ali. Paham ya Pak? Gitu. Kayak Bapak misalnya. Pak, Bapak adalah calon presiden. Titik. Saya ngomong gitu doang. Saya menerawang. Oh Bapak calon presiden ini. Ada jiwa-jiwa presiden ini. Mirip kayak presiden zaman sekarang. Allah. Misalnya ini. Potongan-potongannya. Wah Bapak ini calon ini. Tapi saya nggak bilang 2002 berapa. Bisa jadi 2040 misalnya baru jadi, kan bisa saja kan. Pokoknya saya bilang nanti setelah saya meninggal, Bapak jadi presiden. Tapi meninggalnya kapan, terus kemudian kapan jadinya, kan nggak mesti langsung. Ini baru paham. Jelas apa enggak? Jadi jangan ikut-ikutan lagi Syi'i itu. Syiah nggak jelas itu. Malah mencemarkan Sayyidina Ali, sahabat Nabi itu di ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ya Pak ya. Ini sekilas sekelumit dengan Sayyidina. Nah Sayyidina Ali ini dulu itu Sayyidina Abu Bakar tuh pernah ngelamar Siti Fatimah. Sayyidina Abu Bakar itu Pak. Jadi kalau zaman dulu Pak ya, orang tua nyari gadis muda itu nggak aib Pak. Nggak aib, nggak. Dan memang bukan aib sebenarnya. Paham ya Pak ya? Sayyidina Abu Bakar itu sama Rasul bedanya cuma 2 tahun. Makanya ketika Rasulullah meninggal 63 tahun kan, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun aja. Meninggalnya 63 juga. 63 tahunan. Jadi bedanya tuh cuman 2 tahunan. Udah kayak adik kakak sama Nabi itu. Terus pengen nikahin anaknya Nabi. Nah, Siti Fatimah itu nikah tuh umur 19. Sayyidina Ali itu umur 21. Ini dilamar ini. Oh udah 19 ya. Jadi kalau bapak-bapak, bapak-bapak ini enggak, saya enggak ngambil gitu ya. Jangan dilanjutin nanti ibu-ibunya kesel. Ini pengajian apa ini, enggak beres, radikal ini, radikal ustadznya ini. Sayyidina Abu Bakar ngelamar, kata Nabi, innaha shaghirah, masih kecil. Sayyidina Umar ngelamar, Sayyidina Umar itu ngelamar. Jadi berani aja ngelamar anak kiai itu ya bismillah aja gitu. Ngelamar, kata Nabi, innaha shaghirah, masih kecil. Sayyidina Ali ngelamar, dikawinin ini kan. Jadi jawaban yang paling, kadang-kadang kita kan mau nolak ini kan, gimana juga. Nah ini teman, ataupun orang deket, ditolak takut hati, takut sakit hati kan. Walaupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gak bakal sakit hati sama Nabi, terserah Nabi kan. Cuma itu jawaban Nabi, benar. Nabi itu bukan menolak, bilang ini masih kecil. Memang masih kecil, jadi gak bohong, enggak. Sama kayak misalnya antum, Bang Ded, misalnya ini lamar. Terus kata orang tua si perempuan, maaf masih belajar, udah cari yang lain. Itu antum harus tahu diri bahwa antum tuh ditolak. Katanya, udah saya tunggu Pak sampai selesai belajar. Nggak paham antum ini. Kalau dibilang ini, kalau ada orang ngelamar ataupun khitbah, terus kemudian si walinya ini beralasan, udahlah cari yang lain aja, perempuan masih banyak kok. Gitu maksudnya. Contoh aja ini Bang Dede, ini pelajaran buat antum. Nah Sayyidina Ali itu ngelamar kok diterima. Kan waduh kata Sayyidina Umar, mestinya kan Sayyidina Umar kan, wah kemarin katanya masih kecil kan, mestinya gitu mestinya kan. Ya hati mereka kan bersih. Paham. Kalau memang lagi ditolak ya udah ditolak aja. Sayyidina Ali umur 21. Jadi kalau sekarang ini ada anak lulus kuliah tuh nikah, nggak apa-apa Pak. Nikah aja daripada mereka pacaran, rendeng sono, rendeng sini, nggak jelas, terhamil duluan, naudzubillah min dzalik, macem-macem lah. Nah ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Bukan aib itu ya, nikah muda itu sama sekali nggak aib. Ini, ya namanya rumah tangga Pak, itu ya pernah cekcok. Itu sekelas Sayyidina Ali, apalagi yang bukan Sayyidina Ali kayak kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini punya gelar namanya Abu Turab, Bapak Debu. Kok bisa dipanggil Bapak Debu? Apa anaknya debu? Ya bukan. Ini panggilan seperti kemarin saya sebut, panggilan penghiburan dari Nabi, bercanda. Ketika itu Sayyidina Ali lagi cekcok sama Siti Fatimah. Jadi walaupun orang-orang soleh, rumah tangga agak ada ujian,
wajar Pak. Jadi nggak bisa bilang begini, alah kiai ngomong aja ceramah, istrinya sendiri aja. Kadang-kadang kan gitu nih kita nih, pas lagi ketahuan berita media misalnya ada cekcok dengan rumah tangga, alah pinter ngomong aja, keluarganya sendiri, loh. Jangankan kiai, Rasul aja diuji sama istrinya sendiri, hampir cerai Nabi itu. 2 bulan Nabi diamin istri-istrinya. Pernah. Jangankan kiai, Sayyidina Ali aja cekcok. Padahal perempuannya Siti Fatimah ini sesolehahnya perempuan. Jadi jangan berhayal bapak-bapak yang istrinya bukan Siti Fatimah mau adem ayem aku rukun terus, mana gitu, paham ya Pak ya? Ya udah biasa aja ini kan. Jadi nggak ada cerita kiai mah ngomong doang, keluarganya aja nggak bisa ngurus gimana ini kan. Akhirnya Sayyidina Ali itu, nah ini pintar ini Pak ya. Sayyidina Ali ketika cekcok sama Siti Fatimah pergi. Yang pergi itu laki, jangan perempuan suruh pergi. Pulang kamu sana ke rumah orang tua kamu. Oh nggak benar ini. La tukhrijuhunna mim buyutihin itu. Nggak boleh ngeluarkan perempuan itu, jangan, nggak boleh. Ini kadang-kadang nanti ketika dia pulang, mulailah cerita sama orang tuanya, apa segala, melebar masalahnya. Gara-gara ini. Jadi penting sekali. Sayyidina Ali yang perginya ke masjid. Nah ini kita nih ya. Jangan ke hotel nyari perempuan, Allahu Akbar. Saya masih banyak, tenang aja, masih pos 2 masih ada. Nggak bener ini. Kalau pos 2-nya halal sih nggak masalah. Nah ini Sayyidina Ali itu pergi ke masjid. Apa yang dibuat? I'tikaf. Jadi jangan-jangan ini. Jamaah i'tikaf ini. Enggak, ini ikhlas ya 10 hari terakhir ya. Enggak ada masalah kan Pak sama istrinya kan? Enggak ada ya. Justru saya kesini ingin menyelesaikan masalah dengan istri saya. Saya ingin mendatangkan pertolongan Allah ini kan dengan i'tikaf ini. Kadang-kadang gitu. Akhirnya Sayyidina Ali itu tidur di masjid, i'tikaf. Nah, masjid kan nggak ada lantainya, nggak ada karpetnya. Ya beliau tidur pakai ini rida, tiduran pakai rida. Jadi badannya itu ada yang kena debu. Tiduran. Rasulullah SAW nyari Ali ke Fatimah. Mana? Nanyanya itu, mana sepupu kamu? Kan Rasulullah Sayyidina Ali sepupuan. Berarti kan Sayyidah Fatimah kan juga manggilnya itu kan paman misalkan. Mana sepupu kamu itu? Sepupu saya masa. Mana sepupu saya? Aina ibnu akhi, mana sepupu saya? Enggak bilang mana mantu saya atau mana suami kamu, enggak. Tadi marah-marah enggak tahu kemana tuh. Nah gitulah lebih kurang di Siti Fatimah itu. Enggak tahu kemana itu, pergi, enggak ada di rumah, enggak ngomong apa-apa. Lam yatakalam syai'a. Enggak ngomong apa-apa kata Siti Fatimah. Ya kesel itu ya keluar aja udah. Daripada nanti ribut di rumah, mendingan masjid udah selesai. Akhirnya Rasulullah SAW suruh orang Pak nyari Sayyidina Ali, ketemu di masjid lagi tiduran. Nah ini penting ini Pak ya, sebagai mertua ini harus tetap cool down. Jangan terbawa-bawa, oh anak saya diginiin ya, oh enggak begitu, ndak, jangan dulu. Kadang-kadang ini mungkin anak kita yang salah, gitu ya Pak. Jangan ibu-ibu hati-hati Bu, kalau ada curhatan dari anak gadisnya misalnya, jangan mentah-mentah jangan langsung mentah-mentah. Jadi Rasul justru malah mengayom. Ini mantunya, datanglah beliau ke Sayyidina Ali. Ngelihat Ali lagi tidur di masjid. Kum Aba Turab, kum. Bangun, Pak Debu, ayo bangun dulu. Bercandain. Pak Debu sambil diusap-usap. Pak Debu, baru diomongin. Dia akur lagi. Nah mestinya tuh mertua gitu. Ini mertua malah, oh gitu, udah cerai aja udah. Ini kebalik ini. Kalau jadi mertua tuh yang bijak, ini anak saya, ini dia juga anak saya gitu. Kan nggak ada mantan menantu tuh nggak ada Pak. Selama-lamanya, walaupun cerai nih, selama-lamanya kita sama menantu kita tuh mahram, nggak batal wudu. Walaupun udah cerai, nggak ada istilah mantan mertua tuh nggak ada sebenarnya. Mantan menantu tuh nggak ada. Paham ya Pak ya? Itu ya. Mantan istri ada, tapi mantan mertua nggak ada. Selama-lamanya kita cium tangan dengan ibu mertua kita, nggak batal wudu kita. Mahram mu'abbad namanya.
Ini Sayyidina Ali radhiyallahu. Terus An Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu qala, ini kan kepanjangan nanti kalau cerita-cerita ya Pak ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini diajarin sama Sayyidina Ali Pak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awwadha maridhan. Kalau mendoakan orang sakit. Nah, jadi kalau lagi jenguk orang sakit, itu kita mendoakan dan minta didoakan. Sunnahnya Pak, mendoakan orang sakit itu, menjenguk orang sakit itu nggak lama-lama. Sunnahnya. Kecuali kalau memang orang yang sakit itu minta kita untuk bertahan lama-lama. Tapi sunnahnya nggak boleh lama-lama. Tahu diri. Dia mau istirahat, beliau mau fokus penyembuhannya, jenguk sekedarnya aja. Tugas kita apa menjenguk? Satu, ini doain. Dua, minta doa. Nabi bilang doaul marid tu'amminuhul malaikah. Doanya orang sakit itu akan diaminkan oleh para malaikat. Ya Pak ya. Jadi minta doain ya, atau doa bareng. Kita doa bersama, dia mengaminkan, atau beliau yang doa, kita mengaminkan. Doa kesembuhannya. Sunnah ini. Nabi janji orang yang menjenguk orang sakit, man ada maridhan, orang yang menjenguk orang sakit, istaghfarolahu sab'una alfa malak. Orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari, yang menjenguk di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya sampai sore, hatta yumsi. Waman ada maridhan fil masa, yang menjenguk orang sakit sore malam, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampun untuk dosanya sampai pagi. Makanya cari waktu awal-awal. Misalnya kalau Bapak jenguk, kalau bisa dijenguk. Kalau bisa dijenguk, kalau paginya pagi banget. Jadi doa malaikat itu lebih lama. Ini kan hitung-hitungan namanya, pahala itu hitung-hitungan kita kan. Kalau seandainya kita mau jenguknya malam, maghrib itu ba'dal maghrib itu yang bagus. Biar istighfar malaikat itu lebih lama sampai subuh. Gitu ya Pak ya. Nah, terus yang kita doain ini apa? Nah ini kan sekalian ngafal hadis, sekalian juga ngafal doa kan, dapat plus-plus kan Pak. Adhibil ba'sa, kalau mau dihidupin baca. Kalau mau dimatiin boleh adhibil bas saja boleh bacanya. Rabban nas, adhibil bas rabban nas. Hilangkanlah penyakit, wahai Tuhan pemilik manusia. Nah, jadi kita minta obat itu kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki manusia. Engkau yang punya jasadnya, Engkau punya pikirannya, Engkau punya hatinya, Engkau punya ruhnya. Maka kesembuhan itu Engkau yang menetapkan. Adhibil bas, ya Allah hilangkanlah kesulitan dan penyakit. Maksudnya dari orang ini. Ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah, Engkau satu-satunya penyembuh. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan terapi, yang menyembuhkan bukan operasi. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Ini keyakinannya ini harus dibenarkan dulu ini orang. Anta syafi, la shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Engkau. Shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, saya minta sembuhkanlah ia dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Jadi sembuh nggak sakit-sakit lagi. Itu maksudnya shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, kalau yang terkenal itu Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ini sudah saya tulis tuh bahasa Latinnya, kalau mau baca itu nanti. Ini nggak hafal Arab ini tulisannya meringkel-meringkel. Ya udah baca aja ininya Latinnya. Minimal kita dikit-dikit lah. Nggak hafal semua, ya udahlah awal-awalnya aja. Allahumma adhibil bas, sudah itu aja lah dulu. Kalau seandainya nggak bisa semua,
jangan tinggalin semua. Separuh sedikit nggak apa-apa. Ya Allah sembuhin. Cuma bisa saja pakai bahasa Indonesia boleh nggak semoga cepat sembuh ya? Ya boleh. Cuma nggak dapat pahala sunnah. Karena ini lafaz kan pilihan Nabi. Paham ya Pak ya? Kalau lafaz pilihan Nabi itu berarti dari wahyu. Maka kalau kita ngebaca doa sesuai lafaz Nabi dapat 2 pahala. Pahala doa pertama, yang kedua pahala ngikutin sunnah. Itu. Belum lagi kalau lafaznya dari Nabi, ya karena ini lafaz pilihan, lebih potensi besar diijabah daripada kalau doa bikinan kita sendiri. Paham ya Pak ya? Nah, jadi boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh, boleh aja. Dapat sunat tetap, dapat sunnah berdoa, doa sunnah mendoakan. Tapi sunnah lafaz ini nggak dapat, makanya kita hafalkan ini. Ini juga doa buat kita pribadi Pak. Jadi awadza maridon ini nggak mesti orang lain. Mendoakan orang sakit termasuk diri kita. Kalau kita sakit, doanya ini juga. Allahumma rabbana si Allah pemilik manusia, engkau yang punya diri saya. Adhibil bas, hilangkan penyakit. Ishfi anta syafi, engkau yang menyembuhkan. Sembuhin ya Allah. Sambil nangis-nangis di malam Lailatul Qadar, ada yang kena penyakit stroke, mungkin saudaranya, orang tuanya, ada yang kena penyakit gula, ada yang ginjal, ada yang wah macam-macam. Ini doa waktu-waktu mustajab ini sambil nangis-nangis ini. Gitu ceritanya Pak. Sembuh insyaallah. Yakin, la syifa illa syifa ya Allah, saya nggak punya penyembuh kecuali engkau. Sembuhkan ya Allah. Mungkin ada di antaranya yang punya penyakit ibu-ibu misalnya kista kah atau kanker kah, naudzubillah min dzalik. Misalnya kalaulah misal adat saudara-saudara kita baca doa ini dengan yakin penuh, apalagi di waktu-waktu mustajab, apalagi sambil nangis-nangis itu. Kalau bisa ndelosor-ndelosor itu kalau bahasa Jawanya itu. Kalau bisa itu. Betul-betul mengiba ke Allah itu ya. Nah ini diajarkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ini riwayatnya. Nah, ada doa yang lain. Rasulullah suruh kalau kita pergi menjenguk orang sakit itu pegang kepalanya. Pegang, habis itu kita doa Astaghfirullahaladzim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Astaghfirullahaladzim 7 kali. Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Astaghfirullahaladzim sambil dipegang kepalanya. Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. 7 kali. Kata Nabi, kalau takdirnya belum datang untuk mati, sembuh. Kecuali kalau memang sudah takdirnya memang akan meninggal, nggak sembuh. Tapi kalau masih takdirnya akan hidup, sembuh kata Nabi nanti dengan membaca itu 7 kali. Ini Pak ya. Tapi ya dilihat-lihat Pak, ini kira-kira orangnya redo nggak kita pegang kepalanya ini kan. Kalau misalnya kiai terus kiai maaf ya, kan nggak enak juga ini kan kita kan. Ya lihat-lihat juga lah. Kalau memang sekiranya kita nggak enak pegang kepalanya, apalagi ini kiai besar Habib dipegang-pegang kepalanya ini kan. Ya kalau memang beliau nggak keberatan silahkan. Tapi kalau keberatan doanya saja ini kan. Kalau Nabi yang megang ya jelas itu kan. Siapa juga nggak keberatan malah senang kan.